Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok A1 Biomol akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sintesis protein pada proses transkripsi dan translasi. Pendahuluan, transkripsi adalah proses penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi RNA yang merupakan langkah awal pembentukan protein. Proses ini penting karena menghubungkan gen dalam DNA dengan fungsi sel melalui sintesis protein, bahwa transkripsi terjadi pada prokariotik dan eukariotik, tetapi dengan mekanisme yang berbeda. Prokariotik itu berlangsung di sitoplasma, sedangkan eukariotik terjadi di inti sel. Ada 3 tahap utama transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi, serta menyinggung peran RNA polimerase, faktor transkripsi, dan promoter, seperti tata box, dalam memulai prosesnya. Selain itu, bahwa hasil transkripsi pada eukariotik berupa pre-mRNA yang harus dimodifikasi melalui 5 cap, splicing, dan poly A tail sebelum siap digunakan untuk translasi menjadi protein, bahwa terdapat perbedaan mendasar antara transkripsi pada prokariot atau bakteri versus eukariot atau sel tumbuhan, hewan, manusia. Perbandingan prokariotik versus eukariotik. Transkripsi pada prokariotik dan eukariotik sama-sama menyalin informasi genetik dari DNA menjadi RNA, namun berbeda dalam lokasi, enzim, dan kompleksitas. Pada prokariotik, transkripsi terjadi di sitoplasma karena tidak memiliki inti sel. DNA berbentuk sirkular tanpa histon, hanya menggunakan satu jenis RNA polimerase dan tidak ada modifikasi pasca transkripsi sehingga mRNA langsung digunakan untuk translasi. Sebaliknya, pada eukariotik, transkripsi berlangsung di nukleus dengan DNA yang terbungkus histon dan melibatkan 3 jenis RNA polimerase serta berbagai faktor transkripsi. Hasilnya berupa pre-mRNA yang harus dimodifikasi melalui penambahan 5 cap, splicing, dan ekor poly A sebelum menjadi mRNA matang yang diterjemahkan di sitoplasma. Dengan demikian, transkripsi eukariotik lebih kompleks dan teratur, sedangkan pada prokariotik lebih sederhana dan cepat. Faktor transkripsi dan pengikatan enzim. Dalam sel eukariotik, faktor transkripsi adalah protein yang membantu RNA polimerase 2 mengenali dan menempel pada daerah promoter DNA, terutama pada tata box. Faktor-faktor ini membuka struktur kromatin dan membentuk kompleks inisiasi transkripsi yang memposisikan enzim di tempat awal pembacaan gen. Setelah kompleks terbentuk, RNA polimerase 2 berikatan dengan promoter dan membuka sebagian heliks DNA, membentuk transcription bubble agar untai cetakan DNA dapat dibaca. Dari sinilah proses sintesis RNA dimulai. Faktor transkripsi yang memastikan proses ini berlangsung tepat dan efisien pada gen yang aktif. Proses transkripsi. Transkripsi adalah tahap pertama dalam ekspresi gen, di mana informasi genetik pada DNA disalin menjadi molekul RNA duta atau mRNA. Proses ini terjadi di nukleus. Yang pertama itu prosesnya ada inisiasi, yang kedua elongasi, ketiga terminasi. Pertama inisiasi itu adalah permulaan. Proses dimulai dengan pengenalan daerah gen yang akan ditranskripsi. Yang pertama itu enzim RNA polimerase atau POL2 untuk mRNA pada eukariota dan beberapa faktor transkripsi mengikat daerah spesifik pada DNA yang disebut promoter. Yang kedua, pada eukariota, promoter sering mengandung urutan kaya A dan T yang dikenal sebagai tata box atau terletak sekitar min 25 hingga min 30 basa dari titik awal transkripsi. Yang ketiga, ada faktor-faktor transkripsi ini membentuk kompleks inisiasi yang berfungsi memposisikan RNA polimerase dengan benar-benar dan membuka heliks DNA secara lokal atau gelembung transkripsi untuk mengekspos untai cetakan. Yang kedua, ada elongasi atau pemanjangan. Setelah inisiasi, RNA polimerase mulai bergerak dan mensintesis RNA. Yang pertama, dia RNA polimerase bergerak di sepanjang satu untai DNA atau untai cetakan atau template strand
dengan arah 3 ke 5. Yang kedua, RNA polimerase menambahkan nukleotida RNA yang komplementer satu persatu ke ujung 3 dari rantai RNA yang sedang tumbuh, sehingga RNA disintesis dalam arah 5 ke 3. Yang ketiga ada aturan pasangan basa yang digunakan adalah DNA ke RNA, U atau urasil menggantikan timin, DNA T ke RNA A, dan DNA menjadi RNA-G. Yang keempat, saat RNA polimerase maju, helix DNA dipegang terbuka, sementara DNA yang telah ditranskripsi segera menutup kembali atau melilit ulang. Yang proses ketiga yang terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran. Sintesis RNA berhenti ketika RNA polimerase mencapai sinyal tertentu. Pertama, pada eukariota, transkripsi berlanjut melewati kode gen untuk protein hingga RNA polimerase mencapai urutan sinyal poliadenilasi atau poliasinyal. Yang kedua, sinyal ini memicu enzim untuk memotong pre-mRNA yang baru terbentuk, melepaskannya dari RNA polimerase. Yang ketiga, pada prokariota, terminasi dapat terjadi melalui mekanisme Rho dependent atau membutuhkan protein Rho atau Rho independent terbentuknya struktur hairpin pada RNA. Selanjutnya ada modifikasi pasca transkripsi hanya pada eukariota. Pertama itu, pre-mRNA yang dihasilkan dari transkripsi eukariota harus dimodifikasi sebelum dapat digunakan untuk translasi. Ini terjadi di nukleus. Yang pertama ada 5 capping, kedua splitting, ketiga 3 polyatyl, yang keempat ekspor ke sitoplasma. Yang pertama dulu, 5 capping. Segera setelah sintesis RNA dimulai, mRNA mendapat tambahan khusus yang disebut 5 cap, atau biasanya berupa molekul guanosin tersubstitusi di ujung 5. Yang fungsinya yaitu melindungi mRNA dari degradasi oleh enzim dan bertindak sebagai sinyal pengenalan untuk ribosom selama translasi. Yang kedua ada splitting atau intron removal. Gen eukariotik mengandung segmen pengkode atau exon yang diselingi oleh segmen non-pengkode atau intron. Proses splitting adalah penghilangan intron dan penyambungan exon yang tersisa. Proses ini dilakukan oleh kompleks protein dan RNA kecil yang disebut splichosome. Proses ini dilakukan oleh kompleks protein dan RNA kecil yang disebut splichosome. Yang fenomena alternatif splitting memungkinkan satu gen dapat menghasilkan beberapa varian mRNA dan karenanya protein yang berbeda tergantung pada ekson mana yang dipertahankan. Yang ketiga, 3 polyatyl atau penambahan ekor poly-A. Ratusan basa adenin A ditambahkan ke ujung 3 dari mRNA. Fungsinya untuk meningkatkan stabilitas mRNA di sitoplasma dan membantu pengeluaran atau ekspor mRNA dari nukleus. Yang keempat, ekspor ke sitoplasma. Setelah mRNA selesai dimodifikasi menjadi mRNA matang, ia diangkut keluar dari nukleus melalui pori-pori nukleus sitoplasma, tempat ia akan bertemu dengan ribosom untuk proses translasi. Selanjutnya ada regulasi transkripsi dan kontrol gen. Transkripsi adalah titik kontrol utama dalam ekspresi gen. Regulasi memastikan protein hanya diproduksi saat dan di mana ia dibutuhkan. Faktor transkripsi, aktivator membantu RNA polimerase mengikat promoter dan memulai transkripsi atau mengaktifkan gen, sementara represor menghambatnya. Elemen regulator jarak jauh, urutan DNA, enhancer atau peningkat, dan silencer atau penekan dapat berada jauh dari gen, tetapi berinteraksi dengan promoter melalui pelengkungan atau looping DNA. Modifikasi epigenetik atau kromatin, sel dapat mengubah struktur DNA dan protein histon yang mengikatnya, misalnya melalui metilasi DNA atau asetilasi histon, untuk membuat DNA lebih tertutup atau tidak aktif atau lebih terbuka aktif.
Untuk ditranskripsi, sinyal selulernya, sinyal eksternal seperti hormon atau faktor pertumbuhan dapat mengaktifkan jalur sinyal yang pada akhirnya mengaktifkan atau menonaktifkan faktor transkripsi. Selanjutnya ada hubungan dengan translasi dan ekspresi gen lanjutan. Transkripsi merupakan tahap awal dalam ekspresi gen, yaitu proses penyalinan informasi dari DNA menjadi mRNA yang kemudian akan diterjemahkan melalui translasi menjadi protein fungsional. Kedua proses ini saling terhubung dan sangat penting bagi aktivitas sel, karena protein yang dihasilkan menentukan fungsi dan karakteristik sel. Kesalahan dalam transkripsi atau modifikasi pasca transkripsi dapat menyebabkan mRNA rusak atau menghasilkan protein yang tidak berfungsi dengan baik yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan metabolik, penyakit genetik, atau disfungsi seluler. Oleh karena itu, regulasi transkripsi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekspresi gen, baik secara temporer atau berdasarkan waktu, maupun spasial atau berdasarkan lokasi atau jenis sel, sehingga gen tertentu hanya aktif pada kondisi dan jaringan yang sesuai. Selanjutnya ada definisi translasi. Translasi atau protein sintesis adalah proses pembentukan protein dari mRNA yang membawa kode genetik hasil transkripsi. Proses ini menerjemahkan setiap kodon atau 3 basa nitrogen pada mRNA menjadi asam amino yang akan dirangkai menjadi rantai polipeptida. mRNA memiliki urutan nukleotida yang dibaca dalam bentuk kodon, triplet nukleotida, masing-masing kodon mengkode satu asam amino atau kodon stop. 3 jenis RNA berperan penting dalam proses ini, yaitu mRNA sebagai pembawa informasi genetik, tRNA sebagai pengantar asam amino, dan rRNA sebagai bagian dari ribosom tempat translasi berlangsung. Translasi menjadi tahap penting yang mengubah bahasa genetik DNA menjadi bentuk fungsional berupa protein. Selanjutnya ada pengisian tRNA. Sebelum digunakan dalam translasi, tRNA harus diisi terlebih dahulu dengan asam amino melalui proses tRNA charging atau amino acylation. Proses ini dilakukan oleh enzim amino asyl tRNA sintase yang mengenali pasangan spesifik antara asam amino dan tRNA. Enzim ini menggunakan ATP untuk mengaktifkan asam amino dan membentuk amino asyl AMP, lalu mengikat asam amino tersebut ke ujung 3 CCA tRNA, menghasilkan amino asyl tRNA atau charge tRNA, dan melepaskan AMP. tRNA yang telah terisi ini kemudian siap digunakan dalam proses translasi untuk membawa asam amino yang sesuai dengan kodon mRNA ke ribosom. Ribosom dan rRNA. Ribosom tersusun dari rRNA dan protein. Ukuran dari subunit berbeda-beda. Pada eukariotik ukurannya adalah 80S, sedangkan pada prokariotik ukurannya 70S. Contohnya antibiotik, misalnya aminoglikosida, tetrasiklin, makrolida dapat menghambat translasi dengan menargetkan subunit ribosom bakteri. Masuk ke tahapan translasi yang pertama, yaitu inisiasi. Pada inisiasi, subunit kecil ribosom berukuran 30S sampai 40S menempel pada mRNA. Pada prokariotik, pengikatan ini dibantu oleh urutan chain telgamut di mRNA yang berpasangan dengan rRNA ribosom. Pada sel eukariotik, ribosom mengenali cap 5-metilguanoisin di ujung mRNA. Lalu, tRNA inisiator membawa asam amino maitoin dan mengenali kodon start AUG. Pada prokariotik, MET-nya berupa formyl metion. Selanjutnya, subunit besar berukuran 50S atau 60S bergabung lalu terbentuk ribosom lengkap, dan translasi siap dimulai. Ini adalah tahapan elongasi. Ribosom memiliki 3 situs. Situs A yaitu amino asil, tempat masuknya tRNA baru yang membawa asam amino, lalu situs P atau peptidil, tempat tRNA yang membawa rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Lalu yang terakhir ada situs E atau exit, tempat keluarnya tRNA kosong tanpa asam amino. Selanjutnya tRNA baru masuk ke situs A dan berpasangan dengan kodon mRNA. Lalu rRNA subunit besar bertindak sebagai enzim peptidil transferase yang mengikat asam amino baru ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Lalu ribosom akan bergeser atau terjadinya translokasi satu kodon ke arah 3 mRNA. Selanjutnya tRNA lama keluar dari situs E dan siklus berulang hingga seluruh kodon terbaca. Translasi yang terakhir ada terminasi.
Pada terminasi ribosom mencapai codon stop UAA, UAG, UGA. Selanjutnya tidak ada tRNA yang cocok untuk codon ini. Faktor terminasi rilis faktor menempel. Lalu faktor terminasi memicu pelepasan rantai polipeptida dari tRNA di situs P. Lalu ribosom, mRNA, dan tRNA terlepas dan terurai menjadi subunit kecil dan besar. Yang terakhir, protein hasil translasi kemudian dilipat dan dimodifikasi agar menjadi protein fungsional. Jadi ditranslasi pada ribosom bebas versus ribosom terikat, ROV-IR. Pertama yaitu ribosom bebas. Protein yang akan berfungsi di sitosol, nukleus, mitokondria, peroksisom. Lalu ribosom terikat pada retikulum endoplasma kasar untuk protein yang akan diekskresikan menjadi bagian membran atau masuk di sosom. Setelah itu, sebuah sinyal peptida, sinyal sequence, pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh dikenali oleh sinyal recognition particle, bisa disebut juga dengan SRP, yang membawa kompleks ke reseptor pada IR, lalu membuka kanal translokon. Nanti hasil translasi masuk ke dalam lumen IR. Setelah masuk, sinyal peptida akan dipotong oleh enzim sinyal peptidase. Lalu dimodifikasi pasca translasi, post translational modification, PTMS. Setelah sintesis, protein bisa dimodifikasi, glikosilasi, lipidasi, fosforilisasi, hidroksilasi, metilasi, asetilasi, atau proteolisis. Bisa disebut juga dengan trimming. Lalu modifikasi ini memungkinkan pengaktifan, penargetan, pengaturan fungsi, atau stabilitas protein.